nafsi wasairil juhal ibqa'il islam wa ihya'id din wa syukri ala nikmatil aqli wa sihatil badan wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimni ilma syari'ah wa tariqah wal haqiqah wasta'milni biha bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibil mahbub syafil ilali mubarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa fi ulumihi bid-darin wal maqalatu rabi'atu lantawi maqalah kang kaping 4 qala Umar radhiyallahu anhu wa jazaa'u an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Inna Allah ta'ala katama sittatan minal khisal fi sittatin minal asya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun segenap para ustaz, para guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, wabil khusus selaku khadimul majlis Ratibul Haddad Ustaz Fitriyadi selaku ketua DKM Musola Baitul Faizin, juga yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Abi Sofyan, Bapak Ustaz Budi dan juga para ustaz yang lain yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun kita doakan mudah-mudahan barisan para guru-guru kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa yang saya hormati selaku pemangku wilayah Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT yang alhamdulillah berkenan hadir pada malam ini, dan juga kita doakan mudah-mudahan Bapak RW beserta keluarga besar dan juga jajaran-jajaran kepemerintahan bil khusus di perumahan Geraha Pasar Kemis Allah jadikan pemimpin yang amanah dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak hadirin rahimakumullah yang saya hormati, juga yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak sekalian. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan alam Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga sampai kepada kita yang menjadi umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rutinitas pengajian kita, yakni zikir Ratibul Haddad dan juga pembacaan hijib Safran beserta surat Al-Quran yang sudah tadi kita baca bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita baca, kitab yang sudah tadi kita pegang, Allah jadikan wasilah penyebab ampunan atas segala dosa. Juga mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lakukan tadi datangnya rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab di dalam satu keterangan, yakni
kitab Nasaihul Ibad yang disyarahi oleh Al-Imam Besar An-Nawawi Al-Bantani, yang terdapat pada maqalah yang keempat, berkata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau mengatakan, innallaha ta'ala kattama sittatan fi sittatin minal asya'a, bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 6 hal dari 6 perkara. Kata meridho fi ta'atin, pertama Allah rahasiakan keriduan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Dirahasiakan, tidak dibijak. Di bahasa nakinya, tidak dibejakeun, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda udah ribet. Ada sentimen tuan rumah ya. Diberi aku hiji doang. Jadi ceritanya tadi di jalan jam 8, Kang Ustadz Fitri, aduh doain ini mudah-mudahan keburu. Kita lagi di jalan ini habis ke tempat guru, mudah-mudahan keburu nggak macet di jalan. Jadi itu di mobil ada kali tiga orang. Nah, itu tiga-tiganya nggak pegang duit, RW. Tiga-tiganya nggak pegang duit. Rokok mah ada rokok. Kita cari-cari air minum kagak ada. Mau berhenti nggak ada, tuh sampai ke sininya kita nggak minum. Datang ke sini dikasih 1 doang. Aduh ya Allah. Nasib. Tapi alhamdulillah berkah doa dari Kang Ustadz Fitri dan juga para bapak-bapak, saya juga bisa berkenan untuk ikut bersilaturahmi di tempat yang kita cintai ini. Jadi pertama kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kata maridho fi ta'atin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahasia, merahasiakan keridhaan Allah. Jadi tidak digambarkan dengan bentuk atau tidak dijelaskan dengan uraian kata-kata. Bentuknya ridho Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan. Sebab kenapa? Liyajtahidan nasu fi jami'i ta'at, agar para manusia yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Barangkali kalau digambarkan oleh para ulama, di sana sudah tertulis bahwa bentuk ridhonya Allah itu semacam ini, bahwa tataran kata ridhonya Allah itu seperti ini, pasti ada ridho Allah dalam ngaji. Orang-orang pada ngaji semua, gak bakal ada yang kemusola melaksanain sholat. Benar. Kalau dikatakan bahwa ridhonya Allah ada pada baca surat Yasin, pasti orang-orang tidak mau lagi baca sholawat, tidak mau lagi baca zikir Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Ratib Idrus. Pasti semua nguber Yasin, karena terlihat dan tergambar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dirahasiakan. Agar apa? Agar supaya para hadirin wal hadirat rahimakumullah rajaan ayyusadifuha fala yajuzu lana anna nakhiru ta'atan walau saghiratan. Tidak ada rasa kecil dalam hati menganggap ketaatan ini bentuk yang paling kecil. Lah, itu maratibul haddad. Mending Yasin 7 kali. Lah, itu mah Yasin 7 kali. Atau mending baca tabarok 2 kali. Itu mah tabarok. Atau mending baca kulhu 1000 kali. Lah, itu mah kulhu. Atau mending baca bismillah 10 kali. Menganggap kecil padahal ketaatan yang tidak kita tahu ada ridhonya Allah di dalam ketaatan tersebut. Jadi mudah-mudahan tadi Pak Nur sambil ngantuk juga baca surat Tabarok, baca hijib sakron yang harusnya sur karena ngantuk diberantakan. Iya. Jadi jangan dianggap sepele. Kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya, tapi kita bertawasul kepada para rasul dan juga kepada para nabi, kepada para guru, bertawajuh kepada para guru-guru yang memberikan ijazah tersebut, maka yakin di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau tadi kita lihat di dalam doa hijib sakron, Allahumma inni ahadun arodani bisu'in minal jinni wal insi wasyayatin. Kalau bahasa kita, Allahumma ya Allah, jagalah diri aku ini dari segala godaan setan, yang datangnya itu dari jin, yang datangnya itu godaan dari manusia, yang datangnya dari godaan segala macam hal-hal yang tercela. Kalau kita tahu, benar.
Tapi karena tidak ketahui terus kita baca, tidak ada harapan lain kecuali mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi kadang-kadang seperti ini. Kita diberi himmah oleh guru, oleh hadiah semacam rotibul haddad, yang mana guru katakan, jikalau kamu amalkan ini rotibul haddad, maka insya Allah hajat kamu kabul. Maka insya Allah kerasukan atau kesurakan dalam hati bakal jadi hati yang tenang, segala macam. Itu nasihat dari guru. Akhirnya kita terima. Nah, ini kebanyakan sekarang seperti itu. Kita terima lalu kita amalkan. Cuma kita tunggu mana yang diomongin oleh guru. Benar Pak Ora? Itu kadang-kadang begitu. Nih baca salawat ini, insya Allah dengan barokahnya salawat ini dapat ridhonya Allah, maka pahala kita sudah pasti dapat, rezeki kita juga pasti lancar. Benar? Pernah kita dengar begitu? Kita baca beribu-ribu kali kita baca, tapi mana buktinya? Di awalnya pekuari dibaca, bokeh kene bae gitu. Betul. Segala macam. Takwari lolobana gitu, selalu hayang ngeunahna, embung pahitna. Benar tante? Akhirnya timbul emosi, timbul nafsu, timbul godaan setan. Anu kuduna urang tadi maca kana ratibul haddad, diganjar ku Gusti Allah, dijadikan pahala ke urang di alam akhirat. Sabab ayana nafsu, ayana niatan lain disiksa di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi naon bae anu datang nak ti guru, nu di awalan ku bismillah, anu sesuai dengan syariat, harima laksanakeun. Insya Allah. Itu jadi pertama, kata maridullah ta'ala fi ta'atin. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan keriduannya di dalam ketaatan. Wa katamal ghadaba fi maksiatin. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan godom, bendu, bencinya Allah kepada hamba ketika mana ia berbuat maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya minal ma'asi, daripada pirang-pirang maksiat. Tidak heran ada orang sekali maling, 2 kali maling, 3 kali maling, berhasil baik tekapok-kapok, terus-terusan maling. Benar. Ayat deui anu ngalakukan perbuatan nuhina, sekali aman, 2 kali aman, 3 kali aman, 4 kali aman, terus-terusan dituna aman baik, terus-terusan dipigawe. Sebab naon? Tidak dibentukan, tidak diperlihatkan bentuknya, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kalau Allah diperlihatkan murkanya Allah, atau bukan cuma kita yang itu ngelakuin maksiat, orang tua, tetangga, kerabat pasti kena apesnya. Tapi karena Allah Ar-Rahmanir Rahim, tetap zat anu penuh kasih sayang, zat anu penuh panghampura, jadi diperlihatkan ku Gusti Allah rasa bendu jeung rasa kecewa kanu jadi hamba. Maka ulang bersyukur. Jadi umat Kangjeng Rasulullah loba migawe kana maksiat, tapi aib urang tetap ditutup ke Allah Subhanahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Lalu yang ketiga, para hadirin rahimakumullah, dirahasiakan malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan dirahasiakan. Meskipun ada tembusan atau bocoran daripada alimil ulama, dari para guru, bahwa datangnya malam Lailatul Qadar itu pertama kita lihat dari awal mula puasa kita bulan Ramadan, hari apa? Kalau misalkan harinya hari Kamis, nanti dihitung. Mau diberi ilmu na eta mah. Kalau mulai puasanya hari Jumat, dihitung deh. Kalau mulainya puasa hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dihitung deh. Sampai karena jumlah bilangan anu ditentukan karena malam Lailatul Qadar. Tapi di dia orang ningali karena keterangan bahwa malam Lailatul Qadar, malam anu sampurna, dirahasiakan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan. Rahasianya agar senantiasa para hamba-hamba Allah, termasuk kita semua, saat itu selalu menghidupi malam-malam di bulan Ramadan. Kalau kita tahu
bahwa malam Lailatul Qadar diumumin sama Kang Ustaz Dayat di Musola Baitul Faizin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Geraha Pasar Kemis, malam Jumat, malam ini malam Lailatul Qadar. Rame malam Jumat ya tadi musola. Malam Sabtu Minggu kali itu datang ke sepi, geus Lailatul Qadar. Tuh, makanya dirahasiakan agar supaya hamba Allah di bulan suci Ramadan menghidupkan malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah. Tinggal berapa hari lagi kita ya? Sebulan. Tinggal sebulan lagi kita menghadap bulan Ramadan. Malah di sini bil ibadati fa in ajran nafli ka ajril fardi fi ghairihi. Kalau mana kita melakukan ibadah yang sunnah, maka Allah berikan pahala sebagaimana kita melakukan ibadah yang fardu. Luar biasa bulan Ramadan. Kama bil hadisi bal qala jelas ya. An-Nakhai al-Imam atau Syekh An-Nakhai rakaatun fihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairihi. Satu rakaat yang kita kerjakan salat sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 1000 rakaat salat yang kita lakukan. Luar biasa, no? Bulan suci Ramadan. Malah di sini dijelaskan wa fi hadisin Tabrani, di dalam hadis Imam Tabrani marfu'an, yakni hadis yang marfu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man zana fihi aw syariba khamran, kalau mana ada seseorang yang ia melakukan perlakuan yang tidak disukai oleh Allah, aw syariba khamran, atau meminum arak, minum-minuman yang memabukkan di bulan suci Ramadan, la'anahullahu wa man fis samawati ila mislihi, maka Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit melaknat kepada orang tersebut. Min hauli sani, bukan hanya pada tahun tersebut, bukan hanya pada Ramadan itu saja, sampai pada 2 tahun Ramadan yang akan datang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibadah yang kita lakukan pahalanya Allah balas dengan berlipat-lipat ganda, dan dosa juga yang kita kerjakan pun sama, dampaknya juga lebih berlipat-lipat daripada yang sudah kita lakukan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Fa inna man mata qabla ayyudraka Ramadan falaysat lahu indallahi hasanatun, dan jikalau mana sah itu di bulan suci Ramadan dia tidak mau berpuasa, dia selalu melakukan perbuatan yang keji, dia selalu meminum minuman yang memabukkan, maka saat itu pula Allah matikan, Allah pulangkan dia di alam dunia ke alam kubur, maka tingkah atau jasad kematian tersebut falaisat lahu indallahi hasanatun, tidak ada nilai kebaikan satupun untuk mayit tersebut. Nauzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Fattaqullah fi syahri Ramadan, maka takutlah kalian pada Allah, terutama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan para hadirin Bapak wal hadirat rahimakumullah, kita diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, tidak sampailah kita pada bulan yang suci, yakni bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Kalau berbicara soal umur panjang, haknya Gusti Allah. Benar. Kalau berbicara sehat wal afiat, haknya Gusti Allah. Kita mah cuma bisa nyereat. Mudah-mudahan lewat perkumpulan semacam ini banyak doa yang kita amini berdasarkan hati yang tulus, hati yang ikhlas, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Para bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikatakan oleh sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk orang mukmin ketika mana ia mau menjelang kematian, maka terdapat beberapa ciri pada dirinya. Terdapat beberapa ciri. Pertama, jikalau mana saat itu orang sakit parah, tidak pernah mau makan, tidak pernah mau minum, sekalinya ia makan banyak, lahap, minumnya banyak. Pertama.
Lalu yang kedua bisa dilihat dari tekukan jari-jari kaki. Nah ini, udah nggak mau melengkung, ini kan udah masih melengkung kita masih melengkung. Nah kalau udah rata, udah tinggal 7 hari lagi. Yang ketiga, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga nih, tanda kematian untuk orang mukmin. Otot yang ada di di bokong sampai ke leher itu udah lemes, udah nggak bisa tegak begini, pengennya nyender aja. Pengennya nyender terus, tawa tuh ada tak? Lalu yang selanjutnya tanda bagi orang mukmin ketika mana menjelang kematian, bola mata ini memiliki rasa perih. Jadi perih, asa ngadu, urat teh asa ngadu. Sudah tidak bisa lagi memandang pandangan yang datar, sudah tidak bisa lagi melihat ke bawah, melihatnya ke atas, kebanyakan lihat seperti ini. Alas. Jadi kalau ngobrol sama ngatino begini ingetin 7 hari lagi. Wa qadama sholatul wusta, lalu yang selanjutnya yang Allah rahasiakan yakni adalah sholat wusta. Sholat wusta di dalam Al-Quran kan ada ayatnya itu, cuma kita nggak hafal. Sholat wusta. Kalau kita lihat-lihat daripada makna wusta, kita ambil dari pertengahan. Tapi ada beberapa qil mengucapkan bahwa sholat wusta itu pertama sholat subuh, waktu sholat wusta. Yang kedua qil mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Nah, ini dua-duanya waktu sholat yang sangat berat. Benar Pak orang? Padahal pahalanya luar biasa. Sehingga kata Allah dikatakan, maka jagalah sholat 5 waktumu dan peliharalah sholat wustamu. Maksudnya bagaimana? Sholat yang 5 waktu dan sholat wusta. Ternyata para hadirin rahimakumullah, ada waktu yang istimewa, waktu yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mana waktu melaksanakan perang, bahwa tak usah dia ditulis nanya. Jadi keur ngaji sok nundutan besok bari ngopi, bari ngerokok, beta lebah kieu sapohoan ya. Jadi Rasul bahwa sholat wusta waktu pertengahan itu ada pada sholat asar. Insya Allah. Sholat asar atau sholat waktu anu cepat seperti sholat subuh. Baru juga jam 3:04 udah adzan. Rokok sebatang 2 batang jam 5 lewat. Beres ngalaludu tengah genep. Sholat asar masih begitu. Baru juga datang dari pabrik, istirahat nonton TV, ngerokok sebatang, ngopi, udah lihat jam 5:30 maghrib tuh, ya sholat wusta. Waktunya terasa cepat sebab di dalam waktu tersebut banyak keutamaan dan keunggulan. Wa katamal mauta fil umri, lalu yang selanjutnya para hadirin rahimakumullah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maut yang tidak bisa diperlihatkan oleh umur, tidak dipatok oleh umur. Ada yang umurnya 80 tahun, ada yang umurnya 60 tahun, ada yang umurnya 7 tahun sudah wafat. Benar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya baginda Rasul yang memiliki usia yang paling singkat, yakni 63 tahun. Tinggal diukur, sebab kata Rasul, kalau yang lebih dari saya lebihnya tidak akan jauh, yang kurang juga dari saya kurangnya tidak akan jauh. No, umurnya sekarang sudah 50 lebih, tinggal gitu. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon dimaklum, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi juga untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doa penutup.